Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur, Alhamdulillah senantiasa kita selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga aktivitas kita selalu diberikan kemudahan ya. Termasuk juga siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam program Mitra Tani yang selalu memberikan informasi terkait dengan dunia pertanian kepada para pemirsa. Pemirsa, siang hari ini kita akan bersama dengan Bapak Haryanto, Sarjana Pertanian, yang nantinya kita akan membahas terkait dengan petani sukses dari kemangi. Kadang kita masih punya persepsi yang miring ya, bahwasanya kemangi memiliki harga yang relatif murah lah. Apakah kita yakin nanti kita bisa sukses dari tanaman kemangi ini? Kita nanti akan bahasnya lebih dalam dengan Bapak Haryanto, dan alhamdulillah beliau hari ini sudah hadir di studio MTA TV. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini bagaimana Pak Har? Alhamdulillah sehat walafiat, selalu semangat dan terus berjuang di pertanian. Wah, alhamdulillah sehat terus ya Pak Har ya. Insya Allah. Apalagi yang namanya dunia pertanian selalu banyak memerlukan pemikiran, karena banyak juga sekarang permasalahan juga ya Pak Har ya. Pemikiran, tenaga, dan yang jelas selalu semangat untuk terus berjuang, untuk selalu berpikir positif demi kesejahteraan petani. Ya, itu dia ya. Pemirsa juga di rumah juga jangan patah semangat ya Pak Har ya. Harus mengoptimalkan terus, mencurahkan terus untuk dunia pertaniannya ya Pak Har ya. Insya Allah. Baik, siang hari ini kita membahas bagaimana petani sukses dari tanaman kemangi Pak Har ya. Barangkali masih dipandang remeh juga ya Pak ya, tanaman kemangi. Harga satu ikat biasanya sekitar ribuan ya Pak, 2.000, 3.000 itu ya Pak Har ada. Iya, untuk satu ikat itu terdiri dari 20-an batang. Itu kalau di kita petani itu 2.000, tapi kalau sudah masuk di pasar itu 3,5. Oh, bisa sampai 3,5 ya. Ya. Tapi ya masih cenderung murah ya Pak Har. Apalagi tanaman yang memerlukan waktu yang hampir 2 bulan juga ya untuk masa tumbuhnya Pak Har ya. Iya, betul. Baik, pemirsa, di kesempatan kali ini kita akan berikan kesempatan juga untuk yang akan bertanya. Silahkan menghubungi kami di line telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Baik Pak Har, sebenarnya kemangi ini kan sudah tidak asing ya di telinga kita, bahkan setiap hari barangkali ini sebagai tanaman yang sering kita konsumsi ya Pak. Betul. Apalagi orang Jawa suka dengan tanaman yang segar untuk lalapan ya Pak Har ya. Ini memang tanaman yang memiliki banyak khasiat juga ya Pak Har ya. Betul. Untuk daun kemangi ini biasanya disajikan dalam bentuk, kalau di situ ada sambal yang pedas, di situ ada ayam goreng, ayam bakar, ada lele goreng, lele bakar, ada ikan yang di situ itu matang, di situ ada sambalnya, sandingkan pasti ada daun kemangi. Iya. Selain rasanya harum, memang manfaatnya luar biasa dari segi kesehatan. Memang ini adalah tanaman herbal, tanaman obat-obatan yang memang itu kalau dikonsumsi secara benar itu akan membuat tubuh kita ini menjadi sehat. Oh, ini termasuk tanaman herbal ya Pak? Iya. Saya kira ini sayuran atau seperti apa ya Pak? Sayuran bisa, tanaman herbal memang ini adalah tanaman obat, dan ini adalah daun yang memang untuk lalapan sehari-hari. Iya, emang nikmat pemirsa seperti yang disampaikan Pak Har tadi, kemangi sebagai lalapan untuk menu tambahan ketika ada sambal ya Pak Har ya. Betul, iya. Baik Pak Har, sebenarnya asal dari tanaman ini dari mana ya Pak Har ya? Kan kita taunya sudah ada saja di Indonesia. Di Indonesia, iya. Untuk mula buka dari tanaman kemangi ini yang menemukan adalah dari negara India. Oh, India. Dari negara India, terus masuk ke Asia, termasuk Indonesia, yang pada waktu itu hanya dibiarkan aja di lahan kita, namun ternyata begitu itu kita tahu, begitu itu manfaatnya banyak, dan
ketika itu dimakan secara mentah aja enaknya juga luar biasa. Dari makan itu ternyata berakibat terhadap tubuh. Dari misalkan kita punya keringat yang tidak enak, itu akan tubuh kita akan jadi harum. Dan juga bagi para pemirsa yang memang itu tubuhnya keringatnya itu kurang enak, kurang sehat, dengan mengkonsumsi daun kemangi ini akan nanti tubuh kita akan otomatis harum sendiri. Salah satu manfaatnya itu juga ya Pak Har ya, bisa mengatasi bau badan lah bisa. Betul. Dan juga tanaman kemangi ini sebenarnya walaupun sudah ada sejak dulu, ini sepertinya tanaman yang memang tidak perlu perlakuan khusus, bisa ditanam dan tumbuh dimanapun ya Pak Har ya? Iya, untuk tanaman kemangi ataupun daun kemangi itu dimanapun tempat ini bisa hidup. Jadi tidak usah memerlukan ini harus yang memang tanahnya betul-betul subur. Yang tidak bermanfaat tanah dimanapun ini juga bisa ditanami dengan kemangi ini. Karena apa? Ini tidak memerlukan harus pakai nutrisi yang begitu banyak, hanya cukup-cukup saja. Yang penting itu masukkan ke dalam tanah di semua lahan di Indonesia ini, insya Allah tanaman daun kemangi ini akan bisa tumbuh dengan suburnya. Ya, ini dia menarik Pak Har ya. Tanaman yang tidak perlu perawatan banyak, tidak memiliki syarat-syarat khusus untuk ditanam juga. Ini bisa kita sebar langsung tumbuh gitu aja ya Pak Har ya. Iya. Namun ada hal yang menarik juga ya Pak Har. Perkembangan sekarang kan bisa jadi nih orang kota juga pengen nanam yang namanya daun kemangi sehingga tidak harus beli juga. Betul. Bisa tidak ini dimanfaatkan dengan tanah yang ada di sela-sela rumah, atau mungkin bisa dibilang nanti juga di pot-pot juga. Bahkan mungkin media tanam selain tanah juga bisa digunakan juga ini Pak Har. Sangat-sangat bisa. Misalkan kita tidak punya lahan, hanya cukup untuk konsumsi diri sendiri, tanam aja di pot yang memang itu potnya bisa untuk tumbuh, itu nanti akan tumbuh. Kalau memang ada lahan yang agak cukup, taruh di lahan itu nanti juga akan tumbuh dengan pertumbuhan yang memang ini cepat dan bagus tanpa perawatan khusus. Ini nanti seketika kalau kita memang itu kita makan pengen lalapan, semua lalapan pakai daun kemangi ini semua akan pasti enak seperti itu. Tapi anehnya ada juga loh Pak Har yang tidak suka dengan tanaman kemangi ini ya. Padahal selain manfaatnya banyak, ini juga sebenarnya bisa juga untuk hiasan juga ya Pak Har di rumah. Pengusir nyamuk pun sepertinya juga bisa ketika ditanam di dalam rumah ya Pak Har ya. Betul, pengusir nyamuk, pengusir tikus, ini dengan bau mint yang ada di daun kemangi ini akan lari terbirit-birit seperti itu. Ya, itu bukan hanya manfaat secara untuk fisik kita manusia, ternyata juga bisa untuk mengusir serangga itu ya Pak ya. Berarti memang tanaman yang perlu kita coba tanam ya di rumah ya Pak Har ya. Iya. Apalagi kalau dari segi proses penanamnya sendiri, ini juga cukup mudah ya Pak Har ya. Sangat cukup mudah sekali dengan kita menanam daun kemangi ini. Bahkan sebetulnya kalau memang ini mau dijadikan bisnis, ini adalah solusi terbaik, solusi terbagus. Karena apa? Selain ini dimanfaatkan untuk lalapan, untuk konsumsi makanan sehari-hari, untuk sandingan dengan yang pedas-pedas tadi. Tanaman ini bisa dilakukan dengan dikeringkan yang nanti bisa digunakan untuk obat kesehatan pada umumnya, seperti itu. Oh, ternyata juga bisa untuk obat kesehatan juga ya Pak Har. Iya, terutama nanti kalau itu kena serangan jantung, juga diare, diabetes, itu dengan mengonsumsi daripada daun kemangi ini insya Allah akan sembuh. Iya, ini kalau tanaman kemangi ini sendiri tadi kalau dikeringkan saya cek di toko dan harga sekarang itu bisa hampir 300.000 itu Pak per 1 kilonya ya. Betul, kering ya itu. Kering dengan kering sempurna yang itu nanti akan dijadikan teh
ataupun kopi untuk konsumsi makanan sehari-hari, atau nanti akan dibuat kapsul seperti itu. Dan itu luar biasa memang, hanya pemanfaatannya aja dari para petani itu belum bisa maksimal. Kalau kita bisa maksimal, inilah bisnis yang memang ini bisa digali, yang nantinya ini akan membuat kita itu daripada petani nanti akan sejahtera. Masih belum banyak yang garap ya Pak Har ya untuk kemangi ini? Selama ini belum, karena dianggap kemangi adalah daun sepele, padahal ini merupakan daun yang memang luar biasa manfaatnya. Dan saya dengar juga bahwa kemangi ini tidak sekali panen ya Pak Har, bisa berkali-kali ya? Iya, dengan panen mulai umur sekitar 50 hari ya, 50 hari kita panen itu. Dengan kalau kita bisa untuk memanfaatkannya, bagaimana cara pemetikannya, bagaimana cara pemeliharaannya, ini sampai 2 tahun pun ini masih bisa kita petik terus menerus seperti bisa itu, sampai Mas. 2 tahun ya Pak? Iya, bisa sampai 2 tahun dengan cara memetik dari batang yang ini sudah berdaun dan ini masih muda, itu kita petik di situ dengan cara dari batang itu kurang lebih kita sisakan 2 daun. Dari 2 daun nanti akan berkembang lagi, nanti terus menerus seperti itu, dan kita akan panen terus, asal kita tahu misalkan oh ini tanaman daun kemangi akan kita diambil daunnya tidak untuk pembibitan. Karena apa? Ini nanti akan beda. Ketika daun kemangi ini memang jalur untuk benih yang nantinya akan kita tanam selanjutnya, ini harus sendiri-sendiri. Jadi kalau memang ini diambil daunnya, ketika itu ada buah, calon buah, itu harus langsung kita pangkas. Berarti perbedaannya ketika kita ingin menggunakan tanaman kemangi sebagai bibit, harus dijaga bunganya ya Pak? Iya, harus dijaga. Kalau yang ingin dipanen, bunganya malah dihilangkan seperti itu, biar nanti akan tumbuh daun terus seperti itu. Dan kalau ini nutrisinya ini terus terpenuhi, nutrisi ini adalah pupuk, terutama adalah N ataupun nitrogen. Untuk yang lain kita abaikan karena yang diambil adalah daunnya. Maka kalau itu tercukupi sampai 2 tahun itu kita akan panen terus. Wow, ternyata daunnya. Luar biasa juga ya tanaman kemangi ini ya Pak Har ya. Sekali Betul. tanam panen berkali-kali. Bahkan Iya. bisa sampai 2 tahun ya Pak Har. Iya, sampai 2 tahun. Iya. Ya, ini selain dari bijinya, barangkali tanaman kemangi ini apa bisa ditanam dengan cara yang vegetatif atau yang lain sebagainya itu Pak? Iya, untuk daun kemangi ini bisa dilakukan dengan cara generatif ataupun vegetatif. Generatif itu dengan cara memanfaatkan bijinya ataupun buahnya dijadikan bibit. Secara vegetatif itu dengan cara pemangkasan, dengan kita ambil kayunya ataupun tanamannya itu nanti kita buat di bawah, kita pangkas di bawah daun, itu langsung kita tancapkan di tanah kita seperti itu. Berarti bisa mirip dengan stek itu ya Pak Har? Iya, memang stek ya, bisa di stek. Saya baru tahu ternyata kemangi bisa di stek juga Pak Har. Iya. Karena kan tekstur dan apa ya, bentuk dari batangnya itu kan berongga dan seperti tidak ada apa ya Pak? Kayunya ya. Iya, seperti itu maksud saya. Itu bisa tumbuh akar di situ ya? Bisa tumbuh akar di situ, dan kalau bisa malah yang jangan tua, yang muda kita ambil yang memang itu digunakan untuk pembibitan. Wow, baru tahu ini. Barangkali nanti pemirsa juga di rumah bisa coba ya Pak Har ya. Iya. Karena kalau yang menggunakan biji kan barangkali juga memerlukan waktu yang sedikit lama ya Pak Har ya, Iya, untuk prosesnya. Untuk biji itu setelah diambil, biasanya kan biji yang itu sudah bisa digunakan untuk benih yang nanti kan dilanjutkan untuk pembibitan, itu dengan ciri sudah coklat dan menuju
hitam. Kalau sudah itu nanti diambil, ditaruh tempat yang memang itu sudah kita sediakan, kemudian dikering anginkan di bawah terik matahari. Setelah 2-3 hari, kapan akan kita mulai pembenihan ataupun mulai pembibitan, nanti setelah itu kita taburkan benih calon bibit itu ke lahan ataupun ke tempat pembenihan yang sudah kita sediakan, kurang lebih sekitar 2 pekan, 15 hari sampai 20 hari itu nanti sudah akan ada daunnya 3-4 daun, baru nanti akan kita lanjutkan ke lahan yang memang itu kita sediakan. Ya, kalau biji prosesnya sedikit panjang ya Pak Iya, ya. betul. Dibandingkan dengan cara stek tadi langsung tanam. Iya. Itu ada hal yang membedakan tidak Pak dari segi hasilnya? Atau paling optimal nanti kita malah mungkin menggunakan bijinya? Sama saja. Oh, sama saja ya. Sama saja untuk perkembangan daripada daun kemangi ini. Jadi baik itu secara vegetatif, baik itu secara generatif, intinya bahwa nanti kalau itu sudah ada daunnya yang muda-muda, nanti akan kita petik dan kita manfaatkan. Ya. Tinggal ketika sudah dipetik dan langsung ditanam, dan nanti kita juga bisa lihat hasilnya ketika sudah berumur beberapa hari ya Pak Har ya. Betul, seperti Kalau itu. ini kan Pak Har, tadi kan bisa dibilang tanaman ini banyak dan bisa di semua lahan di Indonesia ini untuk dikembangbiakan ya. Betul. Ada perbedaan tidak Pak ketika mungkin daerah kita ini suhunya dingin? Ya. Suhu tempatnya Pak Har nanti panas gitu. Panas, ya. Ada perbedaan tidak nanti dari segi hasilnya? Ya pasti ada, karena untuk tanaman daun kemangi ini suka yang dingin tapi dikena terik matahari secara langsung. Jadi ketika itu tanaman di daerah dingin, Iya. itu cirinya akan kelihatan lebih hijau daunnya, lebih lebar daunnya. Kalau di lahan yang panas itu agak kuning dan kecil daunnya. Tapi untuk minyak itu masih menyengat di lahan yang panas. Oh, punya keunggulan masing-masing ya Pak Iya, Har ya. Kalau ingin hasil yang daunnya lebar-lebar itu ya hijau, yang dingin-dingin ya, Pak. dingin-dingin. Dingin. Tapi kalau yang rasa panas, pedas itu pedasnya. ya harus yang panas ya. Iya, seperti itu. Tinggal pemirsa ini ingin ngambil yang mana ya Pak Har ya. Iya, enggak usah mau yang ke rumah kita di yang dingin ya silahkan untuk tanam di sana. Kalau yang panas juga tanam, enggak masalah itu. Oh, iya. Jadi untuk konsumsi diri sendiri ataupun untuk bisnis. Memang kita coba ke arah bisnis ya Pak Har Ya pastilah kita jangan aja iseng-iseng aja, kita gerakkan bagaimana dari kemangi ini bisa menghasilkan hasil yang memang kita inginkan sehingga kita akan menjadi sejahtera. Iya, ini pemirsa. Pokoknya bagaimana kita coba bisa tanam ini menjadi peluang bisnis ya Pak Har ya. Iya. Dan dari segi ketika sudah penanam, apakah nanti hasilnya ini nanti semua bisa kita manfaatkan Pak Har? Atau hanya daun-daun yang mungkin dari yang paling ujung ke sekian yang baru dan bagus untuk dijual atau seperti apa Pak Har? Semua bisa dimanfaatkan, baik itu yang masih muda itu bisa untuk lalapan, yang tua itu bisa kita keringkan dan bisa dijadikan teh, bisa dijadikan kapsul, bisa untuk kopi, untuk minuman, untuk obat-obatan dan lain sebagainya. Dan ini bisa dimanfaatkan yang memang rasanya nanti akan enak gitu loh. Kalau yang kering saya belum pernah nyoba sih Pak. Kalau yang Iya. hijau pastilah sering ya Pak Har. Sering, ya. Kalau ini Pak Har, kita kan juga harus mikir ini. Kita di rumah belum punya bibitnya nih. Iya. Harus modal berapa ya kira-kira nanti Pak Har, mungkin dari bibitnya dan persiapan lahannya dan lain sebagainya itu Pak Har. Sangat mudah sekali karena di toko pertanian itu sudah ada di sana dan murah untuk bagaimana kita untuk mengembangkan daripada daun kemangi ini. Oh, murah ya Pak Har. Murah banget. Satu ya. perhitungannya mungkin 1 hektar berapa kilo biji Pak Har? Untuk 1 hektar itu 3 sampai 5 kilo. 3 sampai 5 kilo dengan harga yang kemarin untuk 1 kilonya itu di harga sekitar 300-an.
Murah lah ya Pak. Murah, masih murah. Dibandingkan padi ya Pak. Wah, jauh. Ya itu pemirsa, ternyata untuk modal menanam tanaman kemang ini juga murah dan juga tidak terlalu mahal juga ya Pak Har ya. Iya, dan ini bisa ditanam yang memang kurang efektif lahan pertanian. Jadi ketika ini apapun tidak bisa ditanam di situ, dengan menanam kemangi ini insya Allah akan tumbuh di situ dan bisa menghasilkan. Ya ini pemirsa, kita coba akan nanti lanjutkan di sesi kedua ya Pak Har ya. Ini coba kita rehat dulu pemirsa, dan nanti kita akan bisa berikan kesempatan untuk yang akan bertanya. Bisa menghubungi kami di line telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam program Mitra Tani. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, siang hari ini kita masih bersama dalam program Mitra Tani. Dan juga siang hari ini pemirsa kita bersama dengan Bapak Haryanto, Sarjana Pertanian, serta masih mempersilahkan untuk para pemirsa yang ingin bertanya bisa menghubungi kami di line telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 08 11 255 3000. Baik Pak Har, tadi kan sudah disampaikan bahwa kemangi ini bisa pakai generatif dan vegetatif juga ya Pak Har ya. Iya, Mas. Kalau pakai generatif kita harus menyemai dulu ya Pak Har. Iya. Ini mungkin sedikit unik pertanyaan saya Pak Har. Kalau kita tanam seperti jagung itu bagaimana Pak Har? Langsung bijinya langsung masuk lubang gitu Pak Har, tanpa disemai gitulah bahasanya. Ya bisa, sebetulnya untuk tanaman daun kemangi ini kita sebarkan aja, tinggal pergi, kita ada 2 pekan itu nanti akan ada kecambahnya di situ. Tapi pasti ada plus minusnya ya Pak Har ya? Iya pasti seperti itu. Kalau memang itu mau kita tugal yang memang itu langsung benar, yang artinya ketika kita sudah memberikan biji ataupun benih itu sudah nanti kita taruh dengan jarak yang memang sudah kita tentukan. Nah, ada jarak juga ya Pak, ketentuan untuk jarak tanamnya, dan mungkin ini kan juga kalau di lahan yang luas baiknya pakai bedengan ya Pak Har ya? Iya, pakai ukuran bedengan. berapa ini Pak Har? Untuk bedengan yang bagus ideal itu kurang lebih 1 meter. Jadi lebar 1 meter, panjangnya sepanjang kita punya lahan seperti itu, dan jaraknya kurang lebih 50 cm. Jadi untuk bedengan 1 meter itu bisa untuk lebar ataupun 3 tanaman daun kemangi. Oh, bisa untuk 3 ya Pak Har. Iya. Kenapa jaraknya cukup jauh ya Pak, hampir setengah meteran ini? Lah itu nanti daunnya itu kan semakin hari itu kan nanti akan semakin melebar. Maka untuk 50 cm ini sudah cukuplah untuk, karena nanti akan selalu kita petik di umur 50 hari. Oh, berarti memang tanaman ini bisa kayak bayam itu ya Pak Har, yang ngerembuyung gitu nanti. Iya. Bercabang juga ya? Betul, kayak bayam, tapi ini kan kayunya kayu keras. Kalau bayam itu kayunya kayu lunak. Oh, karena 2 tahun tadi ya Pak Har? Bisa 2 tahun. Ya ini pemirsa, ternyata untuk ukuran bedengan juga nanti mempengaruhi dari hasilnya ya Pak Har ya. Iya. Terlalu jaraknya terlalu pendek, rengket, itu nanti hasilnya juga tidak maksimal. Ya kurang maksimal, karena nanti akan cara makan itu nanti akan gathok ataupun berebut seperti itu. Oh, rebutan makanan ya. Betul. Ya, ngomong-ngomong terkait dengan nutrisi dan makanan untuk tanaman kemangi ini ya Pak Har ya. Betul. Sebelum ditanam kan otomatis lahan kita olah dulu ya Pak Har. Betul. Apa juga perlu ada penambahan pupuk kompos atau yang lain sebagainya? Karena kan tadi disampaikan hanya butuh N ini sebenarnya. Iya. Ya tentu dong, untuk tanaman, semua tanaman tidak hanya di daun kemangi itu butuh nutrisi, butuh unsur, butuh makanan, sehingga nanti tanaman kemangi ini akan bisa menghasilkan daun yang kita inginkan. Kalau yang pertama itu dengan cara pengolahan, bagaimana tanah ini bisa diolah dulu agar racun di dalam
tanah itu akan keluar, minimal gas-gas beracun itu akan keluar. Kurang lebih 1 sampai 10 sampai 15 hari kita biarkan, baru tanah tersebut kita kasih pupuk ataupun bisa kasih kita nutrisi. Itu apa nutrisinya? Ya pupuk organik, pupuk dari kotoran sapi ataupun kotoran ayam yang sudah kita fermentasi. Untuk 1 hektar kurang lebih di 5 sampai 10 ton. Nah itu akan diberikan kapan? Mau diberikan di awal juga enggak apa-apa, diberikan di setelah tanam nanti 2 minggu, setelah 2 minggu nanti 5 minggu juga tidak dipermasalahkan. Karena apa? Nanti insya Allah dari itu kurang lebih sampai panen terakhir itu hanya butuh sekali atau 2 kali kita pupuk pakai pupuk organik. Oh ya, berarti awal mula sebaiknya pakai pupuk kompos ya Pak, organik gitu ya untuk tanahnya supaya menghancurkan zat-zat yang tidak diinginkan, racun juga dan juga menambah nutrisi di tanahnya ya Pak Har ya. Betul, kalau sehat tentunya yang kita makan akan membuat kita lebih sehat lagi. Karena ini adalah tanaman kesehatan. Iya, tanaman yang bisa memiliki banyak manfaat juga ya Pak Har ya. Betul. Tadi sudah sedikit disinggung sebenarnya Pak Har, pemupukannya ya. Di awal ketika umur berapa ini Pak Har untuk tanaman kemangi? Untuk pemupukan itu sebaiknya sebelum tanam, setelah itu 2 pekan atau 2 minggu kita pupuk, setelah itu 5 pekan kita pupuk, setelah itu baru nunggu panen di 50 hari. Setelah itu terus kita panen. Kalau ini nanti kita lihat tanaman ini sudah mulai agak keriting, agak kecil, ini berarti ini kurang nutrisi, ini kurang tambahi dong untuk pupuknya. Baik itu pupuk kalau lebih cepat sih kita pakai pupuk organik cair yang nanti kita semprotkan 1 pekan sekali. Dengan pupuk organik cair nanti hasilnya lebih maksimal ya Pak? Lebih maksimal, jangan sampai kita gunakan di kimia agar tetap tanaman ini sehat dan membuat sehatnya kita semua. Nanti biayanya mahal dong Pak kalau pakai POC setiap minggu sepekan sekali kita siram? Pasti tidak, karena apa? Pupuk organik cair itu kan kita buat sendiri aja kan gampang sekali. Kasih contoh Pak Har. Kasih contoh ya, misalkan untuk agar daun kemangi ini biar subur, kita kasih bawang merah sama kalau tiap pagi kita itu kan pasti nyuci beras ya. Iya. Itu auksinya tinggi ataupun N-nya tinggi, dengan juga kasih bawang merah itu kita gerus, terus kemudian ditaruh di air di situ, kemudian setelah itu kasih mikroorganisme yang nanti ditambah molase ataupun sebagai makanan mikroorganisme itu sendiri. Akhirnya kita akan bisa fermentasikan 21 hari kita panen, dan itu nanti bisa dijadikan pupuk. Kemudian misalkan ini 1 liter dari 250 cc yang sudah kita buat itu, nanti untuk 1 tangki ataupun 15 sampai 17 liter langsung kita aja semprotkan di situ. Oh, itu 1 hektar kira-kira berapa liter Pak Har yang diperlukan? Untuk 1 hektar itu kurang lebih 5 liter ya. 5 liter? 5 liter pupuk yang cair ya? Iya betul, kurang lebih kalau dijadikan 25, kalau 4 kali 50 sekitar 100 tangki ya, seperti itu. Ya, ternyata juga kita bisa buat sendiri di rumah ya Pak Har. Iya, sangat gampang lah untuk itu. Ya, ini terkait dengan hama tentu juga perlu kita perhatikan ya Pak Har ya. Apakah tanaman kemangi ini nanti supaya tumbuh sehat dan juga terhindar dari penyakit. POC ini sendiri apakah sudah mengcover itu nanti menghindari dan menanggulangi tanaman kemangi dari penyakit itu Pak Har? Ya, dari daun kemangi ini kan sebetulnya juga sebagai obat. Dari minnya
bau dan rasanya yang untuk hama itu kurang suka. Oh, sebenarnya Maka hama sudah tidak suka ya? Sudah tidak suka lagi. Kalau suka mungkin hanya ada belalang makan daun itu pun juga tidak begitu banyak. Yang memang untuk kemangi ini minim hama, minim penyakit. Kalau toh itu ada penyakit, itu ada kalau kita lihat itu ada daun menghitam dan daun bercak hitam. Harus kita tahu di situ. Ini daun menghitam itu berarti ini karena jamur Cercospora misalkan seperti itu. Kalau titik hitam itu adalah jamur yang lain. Lah bagaimana untuk mengantisipasi? Ya udah kita harus pemeliharaan dengan cara kasih insektisida, dengan cara berkala dengan fungisida seperti itu. Sedikit sih disinggung dan terkait dengan hama ya, nanti kita lanjutkan dan kita terima dulu Pak Har penelpon di siang hari ini. Kita terima. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan dari mana ini? Dari Yang Titin dari Rembang. Yang Titin dari Rembang, silahkan Yang pertanyaan. Titin dari Rembang. Iya, Yang pertanyaannya silahkan. Dulu pernah tanya masalah anggrek. Iya. Ya, alhamdulillah sudah berbunga terus ini. Ya, Ini alhamdulillah. kayaknya Mas apa Mas? Mas Wahid ini Bu dengan Pak Har. Mas Fakir dengan Pak Her ini kakak adik ya? Pak Miri. Bukan Ibu ya, bukan. Kakak adik di Mirip Babat. ya. Ini mau. Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Titin. Yang Titin silahkan pertanyaan. Oh, oke. Tadi Pak Har menjelaskan masalah air cucian beras. Ya. Itu untuk semua tanaman atau hanya untuk itu? Untuk kemangi saja ya. Kemangi. Pertama, yang kedua untuk disiramkan itu difermentasikan berapa hari atau berapa malam. Kalau yang ketiga, berambangnya itu hanya berupa kulit atau itu Pak? Harus berambang yang dagingnya. Demikian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Terima kasih Yang Titin dari Rembang ya. Saya sama Pak Har bukan kakak adik ya Pak ya. Ya mungkin mirip juga Pak ya. Baik, pertanyaannya terutama terkait dengan air cucian beras atau air tajin ya Pak, biasanya di sini digunakannya apa hanya untuk tanaman kemangi atau yang lain juga bisa Pak Har? Iya, untuk air pususan beras ataupun nanti itu kan ada berwarna putih. Ini apakah hanya untuk kemangi? Tidak, Yang Titin. Jadi ini berlaku buat semua tanaman. Dan misalkan ini tidak difermentasi, tidak apa-apa, langsung aja ditambahkan di situ karena ini ada auksinya yang ini sebagai pertumbuhan sehingga kalau disiram baik itu daunnya, kalau daunnya nanti di situ ada stomata daun yang itu nanti akan membuka kena dengan pususan beras itu nanti akan menjadi lebih subur kembali dan tanahnya tentunya akan lebih bagus dan mikroorganisme yang ada di tanah itu semakin banyak. Dengan semakin banyaknya organisme yang ada di tanah tentunya itu akan mudah tanaman itu akan menyerap nutrisi ke dalam tanaman. Lah terus apakah ini harus difermentasi? Akan lebih bagus kalau difermentasi dengan cara memberikan mikroorganisme dan juga makanan dari mikroorganisme itu sendiri ke dalam air cucian beras tadi selama kurang lebih 21 hari. Jadi nanti dari air pususan
beras, kemudian kita tambah misalkan di sana ada ada IMU yang sudah kita jelaskan di situ, kalau ada buat mol yang ada di situ, ditambah molase, kalau orang bilang itu adalah tetes tebu. Tetes tebu ini fungsinya untuk memberikan makanan dari mikroorganisme dan lingkungan yang baik. Tentunya nanti setelah umur 21 hari dari apa yang telah kita buat itu akan menjadi pupuk, kemudian nanti akan kita encerkan lagi seperti itu lah. Kemudian bawang merahnya seperti apa, apakah bawang merah itu akan digepuk atau kulitnya juga bagus, karena itu kulitnya juga bermanfaat. Nanti kita rendam sama-sama di tempat pususan beras tadi, atau lebih bagus lagi dan cepat, bawang merah itu yang ada kita tumbuk, terus kita masukkan ke dalam air untuk dijadikan pupuk. Seperti itu yang Titin. Semoga ini bermanfaat, dan alhamdulillah pada waktu kita menjelaskan tentang anggrek sekarang sudah berbunga. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Har untuk penjelasannya, dan semoga nanti bisa dipraktekkan untuk yang Titin ya di Rembang ya Pak Har ya. Baik, kita ke pesan WhatsApp Pak Har. Ada pertanyaan dari Abu Najwa di Blora ini terkait dengan hama tanaman kemangi. Beliau memiliki masalah ada bercak daun pada kemangi. Ini cara mengatasinya pakai fungi nabati apa kimia Pak Har? Bisa dijelaskan? Penyakit bercak hitam pada kemangi itu disebabkan karena jamur Pseudomonas. Nah, ini bisa dengan antisipasi fungisida nabati akan lebih bagus. Nanti perkembangan kalau kita sudah kasihkan fungisida nabati, perkembangan daripada penyakit bercak hitam yang ada di kemangi ini tidak akan melebar, ya hanya di situ. Untuk yang lain nanti tidak akan kena. Namun harus diperhatikan, memang jangan sampai ini sudah ada kena baru dikasih fungisida nabati. Kalau bisa sih secara berkala terus kita antisipasi itu, karena jamur akan tumbuh apabila lingkungan itu kurang mendukung. Berarti memang kalau bisa langsung digunakan sebelum terjangkit jamur ya Pak Arya? Betul, jadi secara berkala kita memang secara pemupukan juga secara pemberian insektisida ataupun fungisida itu terus kita lakukan di sana agar tanaman ini benar-benar sehat. Ini ketika semisal salah satu sudah terkena, langsung istilah kita cabut, kita ganti dengan yang lain, tidak menyebar Pak Har untuk jamurnya? Kita nggak usah sampai mencabut ya Mas Wahid. Jadi ketika itu daun sudah ada titik hitam, berarti itu yang daun itu kita ambil aja, daunnya hanya aja. Daun yang terkena bercak ya? Betul, tidak tanamannya tidak, daunnya aja kita ambil agar tidak menjalar, dan daun ini dibuang ataupun dibakar yang lebih jauh daripada tanaman yang kena penyakit bercak hitam itu. Baik, semoga bisa dipahami untuk Abu Najwa di Blora ya Pak Har ya. Dan sepertinya kebersamaan kita harus terhenti sampai sini Pak Har, karena sudah waktunya ya ternyata. Semoga ilmu ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semua, dan nanti kita bisa kembangkan juga ke arah bisnis supaya sukses dari tanaman kemangi ya Pak Har ya. Betul, ya. Baik, terima kasih Pak Har untuk ilmunya, dan sehat-sehat selalu ini untuk Pak Har. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak program Mitra Tani untuk edisi kali ini. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu, dan nanti para pemirsa di rumah bisa terinspirasi untuk mengembangkan tanaman kemangi sebagai salah satu produk bisnis kita di dunia pertanian. Akhirnya saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.